Dari sebelah sana ya. Satu, dua. Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, berarti ada di Ledeng. Nah, tadi udah ngobrol panjang. Didinya mah di ditunya, Jatinangor. Mas Aktiva, terima kasih. Ya, dengar-dengar sudah 2 tahun ingin ada acara di rumah ini. Alhamdulillah hari ini terlaksana, terkabulkan Mas Iva sama Ibu. Ini Mas Aktiva sama Ibu yang paling rajin, kemana ada halal bihalal pasti datang. Jadi kalau yang nggak datang hari ini keterlaluan. Itulah. Sahabat akte bukan aksi ya. Biasanya kalau sahabat aksi, wah gitu kan. Ada yang sahabat akte. Nah gitu ya. Ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Rutin 1 tahun sekali. Kalau dicatat, tapi kalau dihitung udah berapa kali, waduh, udah tahu. Di tengah sawah sudah ya, Bu Imas ya. Di Jatinangor di tengah sawah, di gubuk saya di sana. Pak Kiai ada di sana. Mangga di jadi di today, tapi kadang ngarojai sadayana kebayang ini ngarojai gitu. Tapi nggak apa-apa, santai aja ya, Pak Kiai ya, santai aja. Karena kemarin Getbol Unpad umurnya paling muda tuh 65 an. Iya ada Getbol mah jeung Kang Ones hoyong majai sok ngararojai ini di foto ku saya. Tapi dah aing ngararojai mah teu ngajilbab mah enggak. Aduh di we. Aing ngajilbab mah langkung geulis gitu kan. Nah, hari ini adalah hari silaturahmi halal. Contoh ada bilang halal bihalal, halal bil halal gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Kiai yang bisa yang mana yang karena yang halal bil halal, halal bihalal. Nah hari ini Pak Kiai nanti akan menjelaskan, mengangkat, mengevaluasi diri tentang rukun Islam. Sangat sederhana rukun Islam. Ini umurnya di sini udah 66, 67, 68. Mudah-mudahan 68 tahun tuh terus lempeng gitu. Nah, kumaha rukun Islam. Sekarang hari ini di apa ya? Di refreshing lagi lah. Kalau ada yang bengkok dilempengkeun kan gitu ya. Ya. Teman-teman kita yang hadir memang ada yang sakit, ada yang keluarga ya halal bihalal, ada yang macam-macam. Saya hitung tadi udah sampai 10 di data tuh 43 berapa ya? Seperti tahun kemarin 43 di halal bihalalnya, sekarang saya hitung mungkin 30. Alhamdulillah 30 juga. Angkatan 7 genep akte Pak Kiai, angkatan 76. Jadi akte. Ya, akte. Untuk mengefektifkan waktu nanti ada dimulai dengan ada Kori. Ini 76 dulu suaranya luar biasa. Kori Korea. Kalau Kori angkatan 76 dia sudah wafat, namanya Kori. Nanti kita doakan kepada Pak Kiai, teman-teman yang sudah mendahului, keluarga kita dan kita semua, semoga sehat semuanya. Tadi datang baru 3 orang 4 orang terus ngobrol sakit ulah di dia ngobrol sakit belum pernah ya. Kalau ngobrol sakit 5.000 didenda. Ya. Iya abdi sakit ulah lah. Denda 5.000. Tolong saling mengawasi aja ya. Pokoknya cager di dia masa dayana. Saya kira itu pembukaannya, mungkin nanti ada yang bisa nyanyi mangga di sini ya. Playernya belum datang.
Mangga bukan ibu ibu menggesorot. Neng Yeti. Nah, Neng Yeti, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Pak Kiai, ya. Oh, lupa. Nanti ada ini dari Saibul Tadbulu. Sambutan dari mana? Ada. Sambutan Bangga. Mas Pipa. Enggak pernah sebut bapak, tapi Pipa aja. biar kelihatan muda tuh, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, terutama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali MA, kami ucapkan terima kasih atas setianya untuk menghadiri silaturahmi kita. Ibu dan bapak saudara yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita dapat silaturahmi bersama dalam rangka reuni halal bihalal keluarga angkatan 76 Publisistik Unpad Bandung. Selanjutnya mari kita salawat dan sejahtera kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan sejahtera senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sanak saudaranya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semuanya memenuhi silaturahmi ini di rumah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tidak terlalu panjang yang kita sampaikan, malah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak kita Kiai Haji Dr. Ahmad Ali MA. Sama-sama saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akrifa. Ini masih saudara sama Mas Gibran, Mas Wawan juga bisa. Saya juga orang Jawa sama tuh Mas Jawa Barat. Mas Aktifa ini tadi ada niatan, ada rencana sudah 2 tahun, jadi sekarang konsumsinya banyak 2 tahun, jadi 2 tahunan gitu ya.
Hatur nuhun Kang Erwin. Nah, ini Kang Erwin Suherman tuh yang ini. Enggak. Ya, nanti sesalamannya ayah khusus deh-nya kalau sesalaman. Enggak Pak Kiai mau bukan membedah lah, merefresh tentang rukun Islam. Di sana ada. Kadang nggak kursi itu. Kita tahu. Ya 2 jam mah biasa. Cing. Untung di ngawitan ieu sadayana api gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cerme, ngajawab salam kirang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lima daun salam merujak bobok, ngajawab salamnya beri ambak. Jadi ngawalan salam teh doanya, jadi kada ikhlas. Tekening ambak-ambakan, tapi kada ambakan. Innallaha Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha satu, maha tunggal, maha ganjil, maka harus ganjil lagi salam nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, daun apa? Daun salam, daun talas. Ngajawab salamna insyaallah ikhlas. Insyaallah kata Allah. Bapak aduh punten ini. Bapak mi calik bener mal ketinggalnya. Kok mau dipotong aja gitu. Jadi mohon maaf nih kesukuhan. Saya duduk di sini, mungkin kalau berdiri takut kekeloyongan. Sekarang sok rada ke betah cicing dari ngadeng mah keloyong tadi. Nah, jadi biar tidak kemana-mana lah. Alhamdulillah turun kursinya. Ibu juga mau di kursi mah enggak? Cuman terbatas ya kursinya ya. Tapi mau raus mah orang tua mahnya dengan kursinya. Lesehan saja. Bapak Ibu, alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak walladzi amarna bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan likaffatil 'alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabb. Kartos Ibu? Kartos kan baik bahasa Arab nak? Entahnya. Amin. Eta mah buka Ibu biasanya hari ustaz namun membukana panjang gitu. Ngarah kaki ngali eta ustaz gitu dah. Pakai bahasa Arab deh. Kun nanti pakai bahasa Inggris, da ustaz mah biasanya di Arab. Sunda. Sebenarnya bahasa Arab teh bahasa Sunda. Bagi kapungkur mah Sunda teh menguasai seluruh dunia. Makanya ada Sunda Empire. Terus ada Sunda Empire. Cuman ketuaan atas bungkus saya nanti. Sudah atas nadai pemilihan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa dengan
susah payah kita dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, apalagi Sohibul Bait mungkin Pak. Ini kayaknya 2 bulan yang lalu sudah siap-siap ya, atau 2 tahun yang lalu sudah mempersiapkan. Masya Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak. Waalaikumsalam. Mangga paling dia masih kosong kan ya Bapak? Insya Allah kosong. Mangga kalabat. Semoga katinggalmu balik naik. Paminta katinggal masih kali letak radio. Enggak udah jeng sumbing, alhamdulillah. Ini se-Bandung semua atau dari luar juga banyak? Oh Jakarta, dari Bogor, dari Semarang, Bekasi, Semarang, luar biasa. Dago, wah lebih bisa. Dago kan mojok dekat itunya, dago pojok. Alhamdulillah, ini luar biasa Ibu, pengorbanan yang besar. Jadi silaturahmi ini mahal Bu. Mahal tidak? Mahal, maka pahalanya pun besar. Minimal ada 3 yang dijanjikan oleh Allah SWT. Man yuhibbu an yumadda lahu fi umrihi wa yubsata lahu fi rizqihi wa yudfa'u anhu mitatul su' falyasil rahim. Karena sudah entah bebas. Mari banyak nak modal ustaz dia bahasa Arab Bu. Tapi tersadaya bahasa Arab dalil adanya. Setiap ustaz ngomong Arab amin cer gitu. Sanes terus ada orang Arab gitu terus-terusan doanya. Nya leres teh. Jadi tong diaminan sadayana ada ya. Bila ustaz nyeroskeun mangga ibu-ibu taruang amin cer gitu. Padahal nganggo bahasa Arab, tong diaminan sadayana. Bapak Ibu, kenapa mahal silaturahmi? Karena harus berkorban. Coba kalau hari ini kita bisnis ya meureun sabaraha juta tuh hari ini. Betul tidak? Kalau bisa bisnis ya. Atau hari ini Bapak Ibu diundang untuk seminar, misalnya ya berapa juta. Tapi semua itu demi silaturahmi ditinggalkan semua. Betul tak? Ditinggalkan semua. Bahkan sudah disiapkan waktunya, kesempatannya, tenaganya, biayanya semua untuk silaturahmi. Maka pahalanya pun berlipat-lipat. Setiap langkah yang ibu bapak arungi untuk silaturahmi ini sudah pahala. Makin jauh makin besar pahalanya. Karena setiap langkah adalah menambah kebaikan dan setiap langkah Allah ampuni dosa. Jadi luar biasa. Selangkah dapat pahala, selangkah pengampunan dosa. Masa pernah ada satu saat seorang sahabat ingin bersilaturahmi dengan saudara yang sudah lama tidak bertemu, dan di negeri yang agak jauh dia berjalan kaki. Malum dulu belum ada ya kereta cepat, belum ada. Paling banter pakai kuda, mungkin kuda juga tidak punya, dah mahal. Unta juga tidak punya, dah mahal. Tapi dorongan silaturahmi ingin betul-betul, maka dia berjalan silaturahmi karena Allah, ingin bertemu dengan saudara karena Allah, bukan karena apa-apa. Ya, beda kalau silaturahmi kita ke Pak Presiden mah, betul tidak? Biasanya ada apa-apanya gitu ya. Ya, ini silaturahmi karena Allah. Seperti Bapak dan Ibu datang ke sini karena apa? Nggak ada dijanjikan kalau siapa yang datang ke sini nanti pulang Bapak bawa televisi berwarna semua, ada slobat televisi nabi. Itu tidak ada. Ya, tidak ada, semua karena Allah. Maka itu sahabat
ditemani oleh malaikat. Ditemani oleh malaikat rahmat. Di perjalanan sudah capek, letih, sudah kehabisan apa itu ongkos menguramanya, udah kehabisan bekal itu. Tapi karena ini orang akan melakukan silaturahmi dan nilainya luar biasa dalam pandangan Allah, akhirnya Allah menyuruh malaikat, malaikat, coba tolong itu hambaku yang sedang berjuang untuk silaturahmi, tolong oleh kamu, ditolong perbekalannya. Turun tiba-tiba malaikat dan tiba-tiba ya kaget itu orang itu, sebab tadi tidak pernah ada orang, tidak pernah ada kafilah berlalu. Dari mana ini orang? Ya pokoknya saya dikirim oleh Allah SWT. Ternyata Bu, saking Allah cintanya kepada orang yang silaturahmi, ketika di perjalanan mendapat penderitaan, Allah kirim malaikat rahmat. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi pahalanya bukan sekedar itu, loh. Kata Rasul, man yuhibbu an yunsa'a fi rizqihi. Apa? An yunsata fi rizqihi. Barang siapa yang ingin diberikan kelapangan rezeki, wa yunsa'a fi umrihi, ingin dipanjangkan umurnya, dan ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, falyasil rahimah, maka lakukan silaturahmi. Gitu. Jadi besar pahalanya, dikira kecilnya besar. Orang pengorbanannya juga besar. Gak ada santai. Saya alhamdulillah jauh, paling jauh. Dikira kalau tetangga. Ada yang mikir kalau baru kenal sekarangnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tapi judulnya bukan silaturahmi ya. Betul tidak? Tapi itu prolog saja bahwa nilai silaturahmi jangan dianggap ringan, jangan dianggap sepele. Justru nilai silaturahmi itu luar biasa dalam pandangan Allah. Bahkan silaturahmi kita ini, Pak Bu, bukan hanya di dunia. Jadi nanti ada reuni terbesar lagi nanti di akhirat. Kita sekarang sudah berpisah mungkin dengan suami, ada yang sudah berpisah ya? Atau masih bersuami semua? Alhamdulillah. Mungkin ada yang putranya sudah kembali menghadap Allah, betul? Mungkin ada ayah, ibu sudah ya meninggalkan kita semua, betul tidak? Jangan khawatir, Bapak Ibu. Kita akan terus bisa silaturahmi. Pertama, silaturahmi ketika kita masih hidup kepada orang tua kita. Bagaimana silaturahmi kita yang masih hidup kepada orang tua kita yang sudah tidak ada? Dua, Bu. Satu, mengirim doa. Yang kedua, bersedekah. Begitu. Atas nama orang tua. Berarti kita masih sayang. Betul tidak? Jadi begitu, Pak, Bu. Kalau kita masih ingin bersilaturahmi dengan ayah ibu, sudah saja dengan berdoa untuk ampunan mereka dan dengan memberi sedekah kepada sesama atas nama mereka. Begitu kata Rasul. Hadiyatul ahya ilal amwat al-istighfaru lahum was-sadaqatu alaihim. Kartos? Ini kartos lagi ya? Tadi sudah, ini mah Arab na wungkul. Begitu percaya ya hadis Rasul, sanes hadis di Ustaz. Ustaz mah tidak hadisnya. Kata Rasul, hadiah orang hidup kepada orang yang sudah wafat, mati adalah pertama al-istighfaru lahum, doakan mereka supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang kedua, was-sadaqatu alaihim, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Bu, Pak, kalau kita bersedekah nih, misalnya Pak Haji, ini tadi Pak Haji Amin, kalau di saya mah ramainya di sini. Di sini Pak Haji Aktifah, mana yang betul? Atau Amin Aktifah? Aktifah Amin. Oh, pantesan. Yang di sini mungkin Pak Aminnya, yang di sini Aktifahnya. Jadi ada dua nama satu orang. Nah, Bapak Ibu, apa tadi tanya? Sok bohong gitu. Nah, ibu bersama bapak
sudah menyiapkan ini makanan, ini bagian dari sedekah. Betul tidak? Kalau ibu bapak niatkan sedekah saya juga untuk pahalanya sampai ke ayah dan ibu almarhum almarhumah, maka pahalanya double. Satu, pahala sedekah untuk kita yang bersedekah. Dua, pahala nyampe ke ibu bapak kita di alam barzah karena kita sudah niatkan. Gitu. Jadi lamun bersedekah teh ibu niatna ulah kamu nyalira wae. Kada disebutkan abdi bersedekah Gusti kanggo atas nami mama papa nutos aya dikira, maka pahalanya double. Pahala kita bersedekah untuk kita juga dapat pahala, juga untuk ayah ibu kita. Gitu. Jadi kalau bersedekahnya tidak diniatkan untuk dihadiahkan pada ibu bapak, ya cuman kita dapat pahala. Lebar punya. Nah, sejak sekarang kalau bersedekah niatkan juga untuk almarhum. Karena masih mendapatkan manfaat yang sudah tiada itu, Bu. Ya, selama belum kiamat itu saudara kita, paman kita, suami kita, ya, istri kita, atau ya semualah nenek moyang kita semua itu masih dapat manfaat dari orang hidup. Maksudnya pahalanya masih bertambah. Jadi sayang kalau tidak kirim-kirim pahala. Betul tidak? Nah, masih menerima ibu terus. Jadi kalau kemarin dapat pahalanya 100 juta pas wafat, Bu, sekarang dikirim lagi jadi 471 triliun bisa masih gitu. Ya, pahalanya masih bisa dikirim. Jadi iya. Oh, 271 triliun. Masih bisa dikirim gitu. Ke sana punya? Gitu. Ya, apal. Masih bisa dikirim terus. Nah, oleh sebab itu kita pun nih yang masih hidup harus menanam investasi. Investasi apa? Untuk kita di alam barzah. Gitu. Ya, jangan investasi di sini saja. Kalau investasinya untuk di sini saja, habislah kita wafat nggak ke bawah. Betul tidak? Tapi kalau ingin ke bawah, investasinya harus tambah untuk akhirat. Pertama apa? Anak soleh. Anak soleh itu investasi yang agak panjang sekali. Sebelum mereka wafat, kita sudah wafat, kesolehan anak-anak kita itu, Bu, pahalanya nyambung juga ke kita. Anak-anak kita ahli ibadah, ahli sholat, dia dapat pahala, tapi pahala yang sama juga terus ngalir kepada kita karena dia soleh, dididik oleh kita. Begitu. Maka investasinya besar ini. Kita menyekolahkan anak, mensolehkan anak, menyantrikan anak, mencek orang Sundama. Itu semua, Bu, investasi yang lebih abadi. Dia nanti punya cucu kita. Dia akan ajarkan lagi yang diajarkan oleh kita. Cucu kita berpahala, pahalanya sampai juga ke ayahnya, juga pahalanya sampai ke cucunya. Itu namanya multi level pahala. Jadi MLP gitu, multi level pahala, Bu. Itu ada dalilnya, Bu. Kalau Ustaz mah nggak ngerti, nggak tahu, belum pernah mati, betul tidak? Belum pernah di alam barzah. Kalau sudah di alam barzah, Ustaz dapat kenikmatan, ingin kembali lagi memberitahu ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ya. Tapi memang tidak bisa kembali lagi, betul tidak? Nah gitu, Bu. Jadi ada multi level pahala, sama dengan multi level dosa juga ada. Ya, sebelum kita ke pikir tadi ya, ini maaf silaturahmi dulu sebentar saja. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha hatta yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan jalan kebaikan, maka dia dapat pahala memberikan jalan kebaikan dan pahala orang lain yang melakukan kebaikan karena diberi jalan oleh kita. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Berarti ketika kita sudah ada dalam barzah masih nyambung. Kita punya murid kita soleh, maka sampai kita di alam barzah murid kita masih belum wafat, masih mendapatkan kita. Maka jangan memberi jalan keburukan, sebab hadis berikutnya, man sanna sunnatan sayyi'atan wa fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha hatta yaumil qiyamah.
Barang siapa yang memberikan jalan keburukan, maka dosanya bukan sekali dia memberi jalan keburukan, tapi orang-orang yang melakukan jahat buruk karena diberi jalan oleh kita, dosanya nyambung juga terus ke kita sampai yaumil kiamah. Maka bersyukurlah kita yang punya anak-anak soleh, yang punya murid-murid pada soleh. Itu investasi besar. Nah, ini Ustadz sampai jam berapa, Bu? Itu dari pembukaan atau dari pendahuluan? Sampai jam 11.15. Masih ada waktu berapa? 20 menit. Kita mau membahas apa tadi itu? Rukun Islam. Rukun Islam itu 5, Bu. Berarti dibagi 15 menit apa? 30 menit dibagi. Jadi 3 menitan ya. 1 3 menit. Nah, gitu supaya 5-5 selesai. Tapi itu bahasa itu, Bu, kalau mau dibahas dalam bisa 20 SKS, Bu. 20 SKS itu semester ini. Gitu. Jadi makin cepat makin baik ya. Nah, jadi kalau banyak kurangnya ya namanya juga cuman 10 SKS, 10 SKS. Setengah SKS ya. Setengah SKS. Jadi setengah SKS harus menyelesaikan 5 materi. Baiklah Bapak Ibu, bagus sekali ini materi. Karena rukun Islam itu adalah amalan praktis. Kalau rukun iman, amalan hati. Kalau ihsan, itu gabungan amalan hati dan amalan praktis. Jadi ada 3 rukun agama sebenarnya. Ya, ada 3 rukun agama. Itu gara-gara Rasulullah didatangi malaikat. Malaikat Jibril. Cuman bentuknya manusia, Bu. Nah, kalau mau bentuknya malaikat Jibril mah nggak akan bisa kelihatan, gede melebihi pandangan kita. Malaikat yang bisa berubah-ubah. Datang itu malaikat Jibril, tapi tidak diketahui oleh para sahabat kalau itu malaikat, sebab bentuknya kayak orang Arab gitu, ya, pakai jubah, bersih, wajahnya ganteng luar biasa. Wah, pokoknya mau ganteng. Tapi tidak dikenal. Biasanya mah, Pak Bu, kalau orang dikenal mah pasti ya. Nah, biasanya kalau orang asing di Arab jauh bepergiannya pasti udah kena debu-debu ya. Debu-debu dari debu Arab tuh ya gitu. Tapi ini mah orang asing tapi bersih. Kan aneh gitu. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW, lalu ngagabruk, kemudian duduk. Sampai Pak Adu dengan lutut Rasulullah. Ada prak gitu ya. Pak Adu lutut, Pak Adu lutut. Langsung nanya, "Mahwal iman?" Bingung eta. Nah, jangan maka telah narosnya. Biasanya kalau kita yang bertanya itu adalah mahasiswa ya. Mahwal iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil kitabi wa bil yaumil akhir. Pokoknya menggenap etan. Kalau sudah mau dibahas itu udah habis waktunya. Jadi iman itu yang rukun iman itu dibahas, dibaca oleh Rasulullah rukun iman yang 6, lalu sodakta, benar engkau. Gitu. Aneh katanya, onggoh naros gitu kan? Tapi pas dijawab benar. Oh, berarti mah dosen iman. Benar enggak? Dosen kalau bertanya itu karena ingin tahu atau karena ngetes, beda itu. Masa cenah minta pertanyaan dijawab benar cenah, oh dosen itu berarti. Gitu guru ya. Terus wa ma huwal Islam? Nah ini. Al-Islam huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Mangga, ujian sumpah. Iya. Apa tadi sampai mana tadi? Mahwal iman. Terus diwalar sudah tak benar. Gua nanya, tapi pas diwalar benar. Berarti itu guru mah kan kerjanya bertanya, gitu bertanya. Padahal kata mahasiswa teh, kenapa ibu dosen bertanya kepada saya? Gitu ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga mahwal ihsan.
Apa itu ihsan? Anta'budallah, kata Rasul, ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Eta mau dibahas deh Ibu. Dan judul nanti yang eta itu mahwal Islam. Karena eta mah beli nanti suatu saat diundang lagi. Oh, kembali ya. Kita akan membahas apa tadi? Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Maka di sini syahadat bukan sekedar ikrar saja. Sebenarnya dalam syahadat justru di situ ada pondasi dasar pijakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini mau berangkat melakukan perjalanan, ya harus ada kendaraannya, ya harus ada bekalnya, ya harus ada kemampuan kita, ya. Nah itu pondasi dasar. Jadi dasar pergerakan perjuangan kita adalah syahadat. Ada ya. Tanpa syahadat batal semua kegiatan kita. Tuh. Tanpa syahadat kegiatan kita tidak bermakna semua di hadapan Allah. Kenapa Ustaz syahadat menjadi penentu diterima atau ditolaknya amal-amal kebajikan kita? Karena syahadat adalah orientasi perjuangan kita, orientasi ibadah kita, orientasi perjuangan kita. Mau kemana? Kepada syahadah itu atau kepada ibadah? Gitu. Sama saja di dunia, yang bergerak menuju Allah sama capeknya, sama berjuangnya, sama mati-matiannya. Yang berjuang menuju selain Allah juga sama capeknya, sama berjuangnya, habis-habisan juga mengeluarkan biaya untuk tujuan yang di luar ridha Allah, sama capeknya. Betul tidak? Betul. Tapi ruginya kalau yang berjuangnya menuju syahadah itu terus mendapatkan nikmatnya bukan di dunia saja, tapi sampai parat cek orang Musulman ke surga. Itu kelebihan. Tapi kalau hanya berjuang mati-matian dengan segalanya untuk duniawi saja, wafat habis semua. Atas itu kayak mana? Ya, nah itu pentingnya syahadat. Apa syahadat itu? Yaitu kesaksian, keyakinan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. La ilaha illallah syahadat tauhid namanya itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah syahadat Rasul. Ini syahadat tauhid, syahadat Rasul tuh kalau kereta mah kayak rel. Ini syahadat tauhid la ilaha illallah, ini syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Untuk apa? Untuk pijakan kereta itu menuju satu tujuan. Maka ketika si kereta tetap berenggenap, tetap on the track itunya, nempel karelnya dua-duanya sampai pada tujuan. Tapi ketika si kereta itu tidak mau lagi pada rel tadi, dia akan jatuh tersungkur begitu kejuran. Kenapa? Lepas dari rel. Nah kita pun begitu Pak. Kalau perjalanan kita menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju kebahagiaan surgawi yang nanti abadi kenikmatannya, jangan lepas dari dua rel ini. Jangan lepas. Apa sih Ustaz la ilaha illallah itu? Tidak ada ilah kecuali Allah. Emang apa bedanya ilah dengan Rob Ustaz? Nah gitu ya. Kan ada alhamdulillahirabbil, tapi nanti di ujungnya ilahin nas. Betul tidak? Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin disebut Rob, yang ujung kul a'udzu birabbin nas, tapi malikin nas, ujungnya ilahin nas. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Nah ini cek abdinya mau cukup 20 jam, tapi nggak apa-apa, kita singkat saja Bu. Nah sekarang ilah dulu Bu. Ilah itu apa sih Ibu Bapak? Ilah ini adalah sesuatu yang dipentingkan
dan mempengaruhi diri kita. Namanya apa? Sesuatu yang dipentingkan dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah gitu, itu ilah. Ilah itu. Jadi dalam hidup ini siapa yang paling dipentingkan oleh kita, sehingga kita berjuang untuk kepentingan itu, mati-matian kita berkorban untuk kepentingan itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wilujeng sumpi damang barakallahu. Punten mayunan. Dari tadi mana bapak-bapaknya gitu? Ternyata banyak juga ya. Alhamdulillah. Wilujeng sumpi. Sama-sama. Mana Pak Lidir? Ini kan kosong kan nih? Itu dia kodak. Di sini aja di sini. Ya. Diri teka tinggalin mau baliknya ya. Mau balik di tepi dia. Oh di sini juga masih kosong. Tapi biasa di itu biasa tadi ya. Oke Ibu. Nah, lanjut ya. Sampai mana tadi? Ilahinas. Jadi ilah ini sesuatu yang dipentingkan dan mempengaruhi hidup kita. Mangga dulu ini. Aja mangga badai di Padidi mangga. Ada. Yang di jalan capek. Oh, langsung masukin. Usaha. Prof Dedi Mulyana tuhnya. Dasar ini kita ke Masjid Abdin. Masjid KPAD At-Taqwa. Pak Prof biasa hadir. Punten ya Prof itu ya. Udah diulam jadi bilang nyarios. Tangke Prof pikiran. Dari Prof Matos nasihatkan abdi terus-terusan. Setiap khutbah Jumat gitu nya. Kayak nama muridna ya bilang nyarios. Sekaligus dites. Nuhun Prof. Bapak Ibu, jadi ilah itu adalah sesuatu yang kita pentingkan dan mempengaruhi diri kita. Yang kedua, ilah itu karena penting, karena akan mempengaruhi diri kita, maka kita pasrahkan totalitas diri kita kepadanya. Maka itu ilah. Maka muncullah iman. Muncullah apa? Iman. Apa hubungannya dengan ilah? Iman kepada ilah. Tuh. Iman itu cek barudak bahasa Arab mah teh asalnya dari satu akar kata al-amnu. Aman. Aman Bu, iman itu dari aman. Menjadi kata kerja amana yu'minu jadi jeren kurang Inggris nama iman. Nah, iman itu jeren lah itu. Verbal noun gimana itu? Verbal noun. Kata benda tapi bekerja. Iman untuk apa? Amal gitu juga. Kenapa bisa jadi aman? Karena iman. Iman itu Ibu dua unsur. Satu percaya, dua mempercayakan. Itu cek Ustaz. Atas dong. Bu, kita berani nggak makan kue dari Bapak? Berani kan? Makan kue kan? Karena aman. Betul tidak? Karena iman, saya percaya kepada Bapak Haji Aktifa Haji Amin, dan saya mempercayakan keselamatan perut saya, kesehatan perut saya kepada Bapak Amin. Coba kalau Ibu bahwa ini tidak percaya, jangan-jangan ieu teh aya racunan. Betul tidak? Tapi karena sudah percaya kepada Bapak Amin dan saya mempercayakan keselamatan perut saya, betul tidak? Maka kita makannya merasa aman. Betul tidak? Betul tidak? Merasa
nikmat. Betul tidak? Itu iman. Mempercayakan. Percaya dan mempercayakan. Tadi ibu-ibu datang ke sini pakai apa? Kendaraan atau pakai kereta cepat? Kendaraan. Nyaman tidak ketika berkendaraan? Aman. Berarti merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena percaya bahwa kendaraannya layak jalan. Coba untuk percaya remnya itu belum. Betul tidak? Remnya belum bisa aman boy. Tadi di supiran betul. Di supiran. Berarti imannya kudu dua. Satu iman kepada mobil, dua iman kepada Supir. Coba kalau supirnya tidak kita percayai bahwa dia akan menjamin keamanan nyupiran saya, pasti ketika ibu disupiri oleh supir tadi, wah gelisah. Oh, masuk nabrak-nabrakan. Saya ditabrakan, saya dikuncungkan ke Citarum. Betul tidak? Tapi karena percaya kepada kendaraannya layak berangkat, percaya juga kepada supirnya, maka kita mempercayakan keselamatan perjalanan kita dari sana sampai sini, sehingga kita aman, nyaman sampai menunjukkan untuk iman. Betul tidak? Itu berarti saking merasa amannya. Betul tidak? Coba lamun tidak pernah merasa aman naik kendaraan, wah pasti malah bisa nundutan. Betul tidak? Sedikit nundut, wah ramai. Betul tidak? Nah, sekarang perjalanan kita saja dari rumah menuju sini perlu iman, betul tidak? Apalagi perjalanan kita dari 0 tahun kita sampai menuju surga yang masih jauh perjalanan itu, betul tidak? Tidak semua mautnya, betul tidak? Rasanya akan masih hidup terus. Betul. Ya, siap 50 tahun kali lagi pemilu. 50 kali pemilu lagi masih siap? Tidak. Hah? Tidak. Kami tadi sudah tahu 50 kali 5 250. Sekian. Itu 110 kemana? Masya Allah. Oh. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Oh, umur manusia terpendek, alhamdulillah. Maaf. Sini masuk. Maaf. Salaman ya. Jadi kita potong. Punten ya Bapak, menuju ngabahas kene asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan beres dalam 3 menit ngampungan. Dah, teman-teman. Insyaallah Tuhan sudah tersedia. Akan kemana-mana. Nah Bapak Ibu, kembali ke syahadah tadi. Bahwa kita mengilahkan Allah artinya kita mempercayakan keamanan hidup kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita suka berdoa menggantungkan diri kepada Allah, karena Allah kita percaya Dia yang menjadi solusi bagi persoalan kita. Kita ruku dan sujud berkali-kali 17 kali setiap hari, betul tidak? Karena kita percaya Allah lah yang akan memberi solusi, memberikan jaminan keamanan hidup kita. Nah itulah syahadat. Oh yang udah meninggal, nanti di penghujung kita akan doakan untuk almarhum, almarhumahnya. Nah Bapak Ibu, itu syahadah. Kalau rububiyah Ibu, itu pekerjaan Allah Bu. Kalau uluhiyah pekerjaan kita. Maksudnya ketika kita mengilahkan Allah, kitanya berkarya, bekerja. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah uluhiyah. Hanya kepadamu ya Rabb kami mempersembahkan segala totalitas kehidupan kami. Saya menghambakan hanya kepadamu ya Rabb, enggak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Juga segala persoalan yang kami hadapi hanya minta bantuanmu ya Allah. Itu berarti kita sedang la ilaha illallah.
Kenapa kita sampai percaya dan mempercayakan keselamatan hidup kita? Karena kita sudah mengenal Allah, Dia sebagai Rabb, gitu. Seperti kita mempercayakan kepada kendaraan kita karena kita kenal dulu kendaraan kita layak jalan, kan? Seperti kita mempercayakan kepada sopir kita sudah kenal sopir kita itu sudah jam terbangnya tinggi. Mual mungkin musruhkan majikan anak. Betul tidak? Maka sebelum kita mengilahkan Allah, sebaiknya mengenal Allah. Betul tidak? Tanpa mengenal tidak mungkin ada iman, Bu. Ya, mau ujung-ujung, ya mobil saha, saya naik, mahal penting usul. Mobilnya pecah ban kok. Ya supir di mana? Pokoknya malos supir, mahal supir atas mabok. Betul tidak? Jadi tidak bisa kita iman tanpa kenal. Maka kita harus mengenal dulu Allah sebagai Rabb sebelum kita ilahkan. Jadi panjang diskusinya. Kenapa harus kenal Allah sebagai Rabb? Karena kita ingin tahu siapa sih yang menciptakan saya, yang memproduksi saya, yang memberikan segala hal hebat-hebat pada diri saya. Masa sih saya tiba-tiba pinter, tiba-tiba punya kecerdasan, tiba-tiba punya mata yang tajam, tiba-tiba punya kekuatan untuk bergerak berlari? Menang di mana mimitin? Pasti ada kekuatan, ada zat yang maha cerdas, yang maha hebat, yang menjadi produsen kita sampai hebat hasil produksinya. Hebat tidak kita ini, Bu? Hebat. Makanya tidak ada yang maha hebat. Kita lihat AI gitunya, AI saja sudah artificial intelligence. Wah, kita saja sudah kagum pada yang membuatnya, betul tidak? Lebih hebat mana intelijennya daripada alat, daripada kita? Pasti kita lebih hebat, betul? Pasti ada yang maha hebat. Itulah maka Allah memperkenalkan diri kepada kita sebagai Rabbil Alamin. Siapa sih Rabb itu? Dialah Al-Khaliq. Dia yang mencipta. Sana semajeng bapak menyen urang. Lamun emak jeung bapak bisa nyen urang mah didesainnya akan begini. Hari ini saya pengen punya anak laki-laki, didesain seperti ini mereka gitu. Dirancang mereka gitu. Tapi tiba-tiba keluar ibu-ibu. Tuh. Hayang bapak-bapak, hayang lelaki, keluar istri. Saha tuh enggak desain gitu. Betul tidak? Lamun kita bisa mendesain anak kita, wah, hayang dicerdaskeun kabeh, untuk yang teu cerdas. Betul tidak? Hayang karasep kabeh, hayang geulis kabeh. Lamun urang ieu mah boga kemampuan sebagai Rabb. Al-Khaliq, dia menciptakan kita. Harus kenal. Dukwa sesudah menciptakan tidak membiarkan kita. Ar-Razzaq, dia terus memberikan rezeki kepada kita. Kita belum bisa cari rezeki saja, rezekinya sudah disiapkan. Betul tidak, Bu? Owa-nya masa kudu bisnis heula hayang nahar. Moal merenya disediakan oleh Allah. Tiba-tiba ada minuman yang khas yang hanya hadir ketika kita waktu itu hadir. Betul tidak? ASI hadir. Siapa yang menghadirkan ASI? Bukan ibu. Da kerjaan aya budak mah. Eta teh. Betul tidak? Ya. Allah sediakan. Berarti itu Razzaq, nyiapkeun rezekina, Bu. Kita belum minta saja sudah disiapkan. Betul tidak? Kita tidak pernah minta, tapi Allah Maha tahu kebutuhan kita. Ditamplokeun kabeh. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Cek urang Sunda mah, kaula bakal ngetrukeun sagalana untuk memenuhi kebutuhanmu. Segalanya. Allah enggak setengah-setengah memenuhi kebutuhan kita, Bu. Kita nama tidak pernah tahu kebutuhan kita, betul tidak? Tahunya baru sekarang. Dulu masih kecil enggak tahu bahwa kita butuh oksigen, betul tidak? Baru sekarang tahunya. Tapi sekalipun kita tidak meminta, kita tidak tahu kebutuhan, Allah Maha Razzaq, tetap Dia kirim segala kebutuhan kita.
Nah ini harus kenal kita. Betul tidak? Yang ketiga sebagai Rabb itu adalah Al-Mudabbir, yang menata, mengelola diri kita, mengatur diri kita, mengatur alam raya supaya cocok dengan kita. Ini diaturnya sama Allah. Panas matahari kalau tidak diatur oleh Allah, tidak ditadbir, tidak diadministratif oleh Allah, bisa kebakaran kita. Diatur supaya panasnya cocok dengan manusia supaya bisa tumbuh hidup. Oh panasnya itu Bu, kalau tidak diatur oleh Allah bisa kebakar ini bumi Bu. Ditaikan ke 1 derajat melebihi kemampuan bumi untuk menyerapnya, bisa kebakar. Atau dikurangi misalnya, didinginkan melebihi yang dibutuhkan oleh bumi, bisa kita beku semua. Bisa beku semua kalau dikurangi. Bu, siapa yang mentadbir itu Bu? Yang menata itu siapa Bu? Allah Subhanahu. Da urang can pernah nyiptakeun panonpoy teu, nyiptakeun oksigen teu pernah, nurunkeun hujan teu bisa, betul tidak? Tapi itu karena Allah Al-Mudabbir, Allah yang menata, mengatur alam raya sehingga cocok untuk diri kita. Maka kita harus kenal itu. Dan yang terakhir adalah Al-Murabbi, dia yang ngerawat Bu. Bukan dokter yang ngerawat kita tuh. Hakikatnya mah kalau dokter bisa ngerawat manusia, dokter juga tidak akan pernah mati. Betul tidak? Sebab memang ngerawat batuk, ngerawat diri nasorang. Dokter batuk, gini, betul tidak? Kok Pak Dokter batuk? Udah saya juga manusia aja gitu. Betul tidak? Ya, kok dokter meninggal? Udah saya juga manusia. Jadi Allah yang merawat kita Allah. Betul tidak? Coba ibu sehari semalam berapa kali mengatur kicep diatur oleh kita atau oleh Allah? Sok ngatur kicep, saya waktu ngatur kicep ibu. Betul tidak? Itu sekata kita refleks. Entah refleks sekata ya. Semua ada yang mengelola. Berapa kali ngicep sesuai kebutuhan, betul tidak? Tiba-tiba ada ngicep, coba kalau tidak dicipkan ke Allah, wah segala asuh, betul? Itu ini baru syahadat saja sudah habis waktu. Nah oleh sebab itu, untuk kita betulkah syahadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betulkah kita sudah yakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan betulkah kita sudah mengilahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wujudnya rukun Islam berikutnya. Maka kita menjadi sholat, betul tidak? Karena yakin Allah akan menjamin keselamatan kita, ketenangan hidup kita lewat sholat. Betul? Ini sholat itu berharga sekali Bu. Kita mengerasa biasa-biasa saja ya, karena sudah dari kecil biasa, betul? Tapi bagi orang non-muslim yang masuk Islam, sholat itu solusi. Ada orang yang setiap saat merencanakan bunuh diri. Untuk kenal sholat. Alhamdulillah sesudah kenal sholat punya harapan hidup yang panjang dan merasa tenang, tentram dengan sholat. Makanya sholat harus khusyuk. Betul tidak? Harus khusyuk. Cuma sholat penting mah gugur kewajiban. Sekarang harus ditingkatkan. Ya, jadi sholat itu ada komunikasi batiniah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mulai inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, totalitas hidupku, wa mamati, kematianku, aku pasrahkan kepada. Jadi berarti benar kita sedang iman, gitu. Sedang bersyahadat, gitu. Terus kepasrahan totalitas kepada Allah tergambar dalam sholat. Betul tidak? Maka kalau sholatnya khusus, serius, Masya Allah pengaruhnya luar biasa pada jiwa kita. Dan banyak jutaan manusia tertolong oleh sholat yang mereka hampir putus asa menghadapi hidup. Betul tidak? Wujudkan lagi dengan apa? Zakat itu. Zakat itu pembersihan itu ternyata. Kenapa harus zakat? Karena kita ini sering terkotori oleh dosa-dosa.
Harta kita juga kadang-kadang campur harta-harta tidak halal. Maka zakatul mal pembersihan harta dari kotoran-kotoran. Zakatul fitrah pembersihan diri kita dari segala dosa. Maka zakat wujud kita mengilahkan Allah. Namun benar kita mengilahkan Allah, sok cek Allah. Zakat siap sami'na wa ata'na. Kenapa? Dengan zakat saya percaya hidup saya akan nyaman. Dengan zakat saya percaya harta saya tidak akan habis. Kenapa? Karena percaya, mempercayakan kenyamanan, ketentraman, keamanan hidup kita termasuk harta kita kepada Allah SWT. Cobalah untuk iman ke Allah, suruh zakat, duit saya, usaha bisnis saya, gus mumpul kudu dipikeuna, kahatinta. Tidak akan kaharti lamun daya iman. Kalau kita tidak percaya bahwa dengan harta yang kita zakati, Allah akan tumbuh kembangkan, harta itu tidak akan berkurang. Cek Allah Maha rizki. Betul tidak? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus barokah harta hasil riba, tapi sebaliknya akan menumbuh kembangkan harta yang kita zakati gitu. Jadi jangan takut miskin gara-gara bersedekah. Orang yang tidak iman memang takut miskin tuh. Betul tidak? Sebab dia tidak merasa percaya dan mempercayai. Betul tidak? Sesudah itu kita ibadah haji, wayahna. Untuk apa ibadah haji? Itu hikmahnya luar biasa ini. Pertama kita berdekatan nanti dengan kiblat kita. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suasana jan Ka'bah itu bukan Allah cicing didinya, betul tidak? Tapi dengan kita menghadap Ka'bah seakan-akan sudah dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang magabruk segala atau Ka'bah dibekat cerik nempel di Ka'bah, betul tidak? Karena merasa dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu Bapak Ibu luar biasa dahsyatnya bagi ketenangan hidup kita. Betul tidak? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Yang kedua, kita merasa hidup ini tidak sendirian Bu, dengan berhaji kita yang leres enggak? Oh ternyata yang menyembah Allah itu bukan kita orang Indonesia saja, seluruh dunia dengan berbagai rasnya, dengan berbagai suku bangsa, dengan berbagai bahasa dipersatukan hatinya oleh Allah. Ini pelajaran berharga Bu. Nggak mungkin manusia sedunia bahasanya beda-beda, budayanya beda-beda, kok bisa akur ya di sana? Untuk mengumpulkan orang, komandan Bu, capek Bu. Jutaan itu manusia, beribu lah ya. Katakanlah beribu manusia, hanya dengan hayya 'alas shalah langsung rut. Itu ngabariskeun eta pasukan Bu. Ribuan manusia yang bahasanya beda-beda, kelakuannya beda-beda, ya, budayanya beda-beda, tapi dengan Allah yang menyatukan, maka mudah saja dengan komat semua langsung serep baris dalam hitungan menit sudah rapi semua satu hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa haji itu. Kalau dihayati, namun tidak dihayati mah haji teh piknik kan. Betul tidak? Haji 10 kali, aya naon haji? Haji muka 2, muka 3, muka 4. Dia perkembangan pembangunan Arab Saudi. Makin hebat. Tahu itu ceritakan. Belanja, wah ini mah belanja makin mudah. Marurah kene di ditu mah, di dia marahal soten. Bu, jadi kalau kita iman dasarnya, maka kita sholatnya akan mantap. Kita bersedekahnya akan mantap. Kita berhajinya akan mantap. Dan keyakinan bahwa kita akan menghadap Allah, ada kehidupan sesudah kematian, ada lagi kenikmatan yang abadi sesudah kita di sini susah, betul tidak? Di dunia mabuk susahnya, senangnya terus bersilih berganti, betul tidak? Susah lagi, senang lagi, susah lagi, senang. Kadang-kadang capek, betul tidak? Sudah enak-enak kita pakai mobil ya, Fortuner, betul tidak?
di awal bulan, pas kreditan lunas, di akhir bulan liur, betul tidak? Di akhir tahun bayar pajak. Jadi orang mengenah nate di barengan ku kasusah di dunia mah, betul tidak? Senangnya ada, susahnya ada. Nggak ada orang yang susah selamanya, tidak ada yang senang selamanya. Itu hukum dunia. Ustaz, atuh kapan pengen nikmat selamanya? Nanti di surga tidak akan ada kasusah, Bu. Di surga mah moal sina salat, moal sina zakat, moal sina bayar pajak, moal sina naon, sina menikmati saja, khalidina fiha. Aya kasusah Ustaz yang tidak pernah ada bahagianya? Ada, nanti di yaumil akhir di neraka. Enggak akan pernah ada bahagia. Tapi dunia mawayah najib Allah, ini kami ciptakan kau untuk bekerja keras, untuk bersusah payah. Betul tidak? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam perjuangan, tidak untuk santai-santai. Gitu maksud. Jadi kita diciptakan itu bukan untuk tidur saja di dunia. Kalau pengen tidur mah sudah tidur selamanya di kuburan, gitu. Selama di dunia Allah akan terus berikan tantangan, ujian-ujian agar kita bergerak, agar kita berkarya, agar kita melakukan kebaikan-kebaikan. Justru kebaikan itulah yang akhirnya dinilai oleh Allah SWT. Keletihan kita di dunia dengan penuh kesabaran inilah yang akhirnya membuahkan hasil kebahagiaan abadi di akhirat. Wah, Ustaz, tadi orang satu dan ayo dia nama. Terus saya punya. Aduh, bunternya, cek ada lagi. Cek 20 menitnya. Sebab 5 ada tapi senang ikat-ikat. Pak Profesor apa? Muyana tercekat itu kalau khutbah cuma 15 menit paling menyebatkan la ilaha illallah ya terus saya 15 menit. Kita bagus amin jangan jamaah teh. Padahal ya doa maksudnya mah eureun Ustaz. Nah, Prof, apunten sadayana. Nya apunten. Luhur sahur baca apunten. Maksudnya saya nanti Allah SWT kirana sesirin cermirin malah mana. Udah cukup kita berdoa ini ya khusus untuk almarhumah ya, saudara-saudara kita, teman, sahabat kita yang sudah Allah panggil. Kita juga tinggal menunggu giliran, betul. Cek ABG siapa nanti 50 kali di pemilu. Asal nama geus ngajijir kabeh di Sinaraga, betul. Betul tidak? Maka marilah kita manfaatkan sisa umur ini untuk sebesar-besar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, tadi sudah disebutkan hadijatul ahya ilal amwat. Satu, al-istighfaru lahum, yang kedua shadaqatu alaihim. Hadiah kita tinggal 2 saja kepada yang sudah wafat itu. Satu, al-istighfaru lahum, memohon ampunan untuk mereka pada almarhum agar diampuni Allah SWT, diberikan nikmat-nikmat yang penuh, kelezatan di alam barzahnya. Dan yang kedua, as-shadaqatu alaihim, terus kita bersedekah atas nama mereka. Insya Allah kita sekarang mau hadiah doa, insya Allah sampai kepada mereka. Ya, pertama kita akan berdoa untuk Bapak Qori. Apa ibu? Mau baca Bapak Qori, Ibu Qorinya ada apa lah Dina? Jadi Pak Hili, orang ketemu kita, oh cina, oh non Usman, ternyata Ibu Usman maksudnya. Ya, kita sebut saja orang-orang yang sudah almarhum, almarhumah Qori, kemudian Iwan Gimbal, kemudian Purwoko, bapak-bapak yang saya Denny, nah ini ada di belakangnya ada ibu atau bapak ya. Denny, kemudian Pak Denny, Pak Iwan, Uyun ya. Kemudian Ibu Berti berintanya. Bapak juga tuh, makanya ibu itu kadang-kadang ibu. Berti, kemudian Dedi Rio,
Didi Ridwan Bapak ya, Bun Yayan, Bapak Asep Sapari, Ibu Ganjar Bapak Robi Bapak Franky ya Bapak Arisanto apa ya Eni biasanya ibu Ibu Eni Cirebon, Ibu Rita Julita, Dede ini laki perempuan biasanya Dede ibu ya Mama Gat, Pak Ogeng, Bambang Haryanto, Marhum Sabianto, Bapak Ahmad Bakia, insyaallah Bapak ini Aceh Ahmad, Bapak juga Robert Tarigan, Bapak juga Budiman Sijabat, banyak bapak-bapak ya. Memang bapak tinggal paling duluan biasanya Bu, rata-ratanya. Jadi ibu-ibu mah duka kumahanya para yang umur gitu. Lieur teuing bareng. Bapak-bapak lo bakal lieur cenah gitu. Ibu mah tinggal menikmati saja cenah gitu. Mantu ibu cenah abdi ge ngiring susah gitu ya. Alhamdulillah dapat nasihat ibunya maupun susah maupun senang itu mah hanya episode duniawi, betul tidak? Karena fa inna ma'al usri susah senang. Jadi susahnya di dunia dibatasi oleh senang, senangnya di dunia dibatasi oleh susah gitu. Terbatas itu, tapi nanti di dunia akhir nikmat abadi. Oleh sebab itu kita doakan ini semua mudah-mudahan mereka di alam barzahnya betul-betul mendapatkan rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, diberikan sinar terang di alam barzahnya, dan diberikan teman dengan amal-amal solehnya, dan betul-betul merasakan nikmatnya di alam barzah. Wa ala hadhihi niyyah. Ambil Wawan namanya. Wawan. Iya, Wawan. Wawan Gunawan. Almarhum. Wawan Gunawan. Ya. Wawan Gunawan almarhum. Ya. Iya mata acan. Jadi titel terakhir kita tuh almarhumah almarhum. Wawan Dedi Wawan Gunawan almarhum. Berarti yang ke-23. Ada yang mau daftar lagi? Jangan dulu ibunya. Tengah daftar ke didaftarkan malaikat Jibril, betul tidak? Tengah ngadaftarkan maut mah. Insyaallah terus kadaftar malaikat Jibril terus apa ibu? Karena malaikat Jibril itu datang ketika itu per jam kedua kali. Jadi per jam 2 kali. Jadi selama 24 jam kata Rasul, malaikat Jibril naik turun ya, menunggu perintah untuk menyambut nyawa kita 70 kali. Saurkan yang Rasul itu namanya. Ustaz mata apa yang kita tinggalin namanya. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azza wa jalla wa bihi syai'un lillahi lahul Fatihah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها بك الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالداتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اغفر للمرحومين والمرحومات الذين كانوا مذكورين سابقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعلهم من اهل الجنه. اللهم اجعلهم من اهل الجنه. اللهم ادخلهم الجنه مع الابرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. Bapak Ibu sekalian hapunten angga suhun milih aya pondok robok yang juga hapunten saya nanti Allah Subhanahu wa taala ya awan mati katirangan nanti aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdi nadawidi bari terasa bro margi biasa we ustaz suku kurilingan Sampai yang belum ya. karaos bro. Bapak-bapak yang sana. Kita lihat bentarnya mana. Assalamualaikum. Ayo ke depan, 1, 2, 3. Antum bukan dekat aku. Jangan memaksa ada yang sempit jadi begini ya, jangan jadi jelek. Nanti kali sepuhnya gitu. Oke, udah. Oh ini siapa?